Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah, mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita ada di sesi baru bulan ini ya, ini awal bulan. Temanya tentang kekayaan, tentang ekonomi. Nah, dimensinya tentu saja berbeda dengan minggu-minggu kemarin ya. Sebelumnya kita banyak membahas spiritual. Sekarang kita bahas yang materi-materi. Jangan dikira tidak penting urusan materi, urusan ekonomi. Bahkan kalau kata Karl Marx, ekonomi itu base structure. Ekonomi itu dasarnya, pondasinya. Kalau ekonomi belum beres, sulit kita membereskan bidang-bidang yang lain. Kalau perutnya masih lapar, terus diajak mikir yang rumit-rumit, yang dalam-dalam, ya susah. Maka penting kita juga ngerti, kita juga tahu konsep-konsep tentang ekonomi. Kemungkinan nanti ujianmu yang paling berat dalam hidup itu ya ekonomi. Jadi kalau sudah urusan ini, kalau ekonomi belum beres, kok ujuk-ujuk kamu ngurusi agama, bisa saja nanti ya ihwal agama, cuma kamu mengejar keuntungan ekonomi. Kok tiba-tiba kamu ngurusi pendidikan, ya akhirnya ya bergerak di bidang pendidikan, tapi yang dikejar keuntungan ekonomi. Tiba-tiba kamu bikin kajian, bikin pondok, bikin apa saja, bisa saja nanti motifnya akhirnya ya ekonomi. Wong ekonominya belum beres. Baik, maka yuk bulan ini kita sedikit-sedikit belajar ya tentang ekonomi, tentang kekayaan dan lain sebagainya. Meskipun tentu saja dengan gaya ngaji filsafat ya. Jadi bukan gaya kuliah ekonomi. Saya juga tidak pernah kuliah ilmu ekonomi. Kalau filsafat ekonomi dulu beberapa kali saya ingat pernah kita bahas. Seingat saya tema ekonomi itu dulu kita bahas pas bareng pandemi. Jadi harusnya 4 tema, cuma dapat 2 tema karena setelah itu pandemi. Setelah itu saya ngomong sendiri di kamar kalau ngaji, tidak ada kalian. Oh, itu fase paling berat itu. Saya harus ngomong sendiri, ndagel-ndagel dewe, guyu-guyu dewe. Itu. Tapi ya sejarah ya, lumayan hidup kita ada sejarah macam-macam. Baik, malam hari ini kita akan belajar dari beliau, Thorstein Veblen. Ini tokoh yang orang menyebutnya tokoh radikal, ada yang menyebutnya bapak ilmu ekonomi institusional, ada yang menyebut beliau eksentrik. Jadi beliau ini kelahiran 1857, nanti meninggalnya 1926. Jadi beliau ini termasuk
akademisi, meskipun gaya hidup beliau orang menyebutnya khas, nyentrik, unik. Beliau sangat kritis terhadap gaya hidup ekonomi saat itu. Ya, dalam beberapa hal beliau semacam melanjutkan kritiknya Karl Marx terhadap budaya kapitalis. Baik, ya karena saking nyentriknya beliau sampai akhirnya pisah sama istrinya. Mungkin istrinya tidak betah. Beliau itu santai pol, sampai dipecati dari beberapa kampus. Ya, dia pinter terus disuruh ngajar, tapi gayanya aneh terus dipecat. Ngajar lagi, keluar lagi. Itu khas beliau. Cuma ya pikiran-pikiran beliau akhirnya nanti mulai diperhatikan orang setelah beliau meninggal, karena ternyata cocok pikiran-pikiran beliau. Jadi nanti yang beliau tulis, khususnya yang kita bahas malam hari ini, itu ramalan-ramalan beliau cocok bahwa sistem seperti ini nanti yang akan meruntuhkan negara. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa pikiran-pikiran beliau. Yuk, bismillah, kita mulai belajar tentang beliau. Malam hari ini kita akan banyak belajar sebagian besar dari salah satu buku beliau yang berhubungan dengan leisure class. Leisure class itu kelas, sebenarnya makna literalnya kelas nganggur. Cuma ini maksud beliau ada satu kelas di masyarakat itu tidak kerja apa-apa, tidak beraktivitas apa-apa, tapi kaya. Jadi kebalikannya nanti working class, kelas pekerja. Tapi justru mereka inilah nanti yang statusnya tinggi di masyarakat. Kenapa bisa begitu? Nanti kita tengok ya di belakang akarnya dan sebab musababnya. Saya awali dari sini dulu ya, karena seperti tadi saya bilang beliau sangat kritis terhadap kapitalisme. Mungkin melanjutkan Karl Marx ya. Ini juga untuk menjawab, saya juga sering ditanya ini, mengapa sih Pak sistem yang disebut kapitalisme itu sering dipandang negatif? Tapi ini nanti perdebatannya panjang ya. Cuma secara umum ini kritik-kritik orang pada kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sistem ekonomi di mana alat-alat produksi, tanah, pabrik, modal-modal itu bisa dimiliki secara pribadi atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya mandiri, swasta. Dan produksi serta distribusi barang dan jasa tujuannya secara umum diarahkan untuk mencari keuntungan saja dalam sistem pasar yang bebas. Jadi keywordnya alat produksi, kepemilikan pribadi, keuntungan, dan pasar bebas. Jadi ini yang disebut sistem kapitalisme. Makanya cirinya secara umum ada 5. Kalau disebut kapitalis itu ada kepemilikan pribadi, motivasinya keuntungan, pasar bebas dan kompetisi, upah, dan akumulasi modal, terus tambah kaya. Kadang kalian pakai kalimat simpel yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada yang menguasai alat-alat produksi. Yang tidak menguasai ya nanti hanya jadi kelompok pekerja saja, melayani kelompok yang menguasai alat-alat produksi ini. Pada akhirnya ketika dia tambah kaya, nanti akan melahirkan malam hari ini yang kita bahas ya, namanya
leisure class. Jadi kelas sosial yang hidup santai, hidup enak, nganggur. Nanti lawannya working class, kelas pekerja. Kenapa sih kok dianggap negatif? Kan wajar saja toh, Pak, orang berikhtiar, terus berkompetisi, bersaing secara terbuka. Yang masalahnya adalah ada beberapa hal yang nanti jatuhnya terus jadi negatif kalau itu tidak diatur dengan serius. Makanya nanti sistem ekonomi belakangan meminta intervensinya negara. Apa sih kelemahannya? Yang pertama, mudah sekali jatuh pada eksploitasi tenaga kerja. Jadi ini kan untung tidaknya itu kan tergantung antara selisih modal dengan harga jual. Nah, biar untungnya lebih besar, ya kalau bisa modalnya lebih kecil atau gajinya para pekerja dibuat kecil saja. Nah, itu kalau tidak hati-hati terus jatuhnya ya kita karena mau protes gimana nanti dipecat, tapi tidak protes itu gimana. Sementara yang punya perusahaan ini kalau bisa ya gaji itu sekecil mungkin, biar dapat untung sebesar mungkin. Logikanya kan memang logika bebas tadi. Nah, terus pelan-pelan tidak sadar jatuh pada eksploitasi, penindasan. Ini kalian harus mulai sadar ya, ada beberapa efek negatifnya. Yang kedua, alienasi. Alienasi itu keterasingan. Membuat kita jadi tidak manusia lagi. Kenapa begitu? Yang pertama, kalau saya pekerja misalnya, saya tidak bisa menikmati dan mengklaim produk kerjaku. Misalnya saya kerja neng pabrik sepatu misalnya, sepatunya mahal sekali, tapi saya sendiri sebagai buruh tidak kuat beli sepatu itu. Terus aku tidak bisa mengklaim ini karyaku loh sepatu itu, tidak iso, yang punya pabriknya. Jadi ini membuat saya, wong itu saya yang bikin, tapi saya tidak bisa ngaku milik saya dan tidak bisa ngaku itu buatan saya. Nah, ini membuat kita terasing dari diri kita sendiri. Beda kayak ngaji gini kan saya bisa bilang, oh itu ngaji filsafat saya dong, itu bisa ngomong gitu, wong aku sih ngomong. Orang percaya saja, tapi begitu kalian jadi pegawai nanti, jadi buruh, tenaga kerja, tidak bisa mengklaim dirimu. Yang kedua, banyak tidak manusiawi. Kenapa? Ada rutinitas kerja yang sifatnya, kalau bahasa sederhananya, kita jadi kayak mesin. Berangkat jam 8, nanti pulang lagi jam 8 malam, sampai jam 8. Jadi, dan tiap hari begitu, kita jadi kayak robot. Zaman saya kuliah, ada yang bilang, orang-orang Bantul sebelah selatan, kalau yang kerjanya di Jogja, itu wajahnya mesti yang sebelah kanan hitam separuh. Karena dia berangkat pagi-pagi, kena matahari, bagian kanannya, matahari dari timur. Ini nanti pulangnya sore mataharinya dari barat, wajah kanan lagi lah kena. Jadi akhirnya guyonannya dulu begitu. Jadi dulu kan banyak yang naik sepeda itu dari Bantul ke Jogja itu. Wah, itu wajahnya tidak imbang. Jadi yang separuh gelap, yang separuh terang. Itu guyonannya begitu. Itu sindiran pada betapa rutinitas hidup ini kadang-kadang membuat kita jadi tidak manusiawi. Nah, yuk kalian ngitung sendiri ya. Kalian kerjanya di daerah mana, nanti coba dicek. Atau ya tiap hari banyak di jalannya, mungkin paru-paru mau kena dan lain sebagainya. Itu mesti begitu. Yang ketiga, hubungan antar manusia juga kemudian jadi transaksional. Jadi transaksional itu
Kalau saya berhubungan dengan orang, saya menyebutnya relasi. Dan di situ parameter saya adalah aku dapat apa dari dia, untung apa aku dari dia. Jadi tidak melihat manusia ketemu manusia, tapi uang ketemu uang. Kalian bayangkan kalau kalian masuk mall misalnya, itu kan apa, pegawai-pegawainya itu begitu ramah sekali sama kalian, berharap kalian beli. Tapi kalau sudah kelihatan tidak bawa uang, ya mesti kamu dicueki. Jadi nilai dirimu itu dilihat kantongmu saja. Ini yang disebut relasi yang transaksional. Jadi ini yang membuat alienasi ketiga. Alienasi keempat, hidup jadi tidak bisa. Kayak kemarin kita belajar filsafat, target kebahagiaan, menetapkan tujuan hidup, yang menarget gimana lagi, mulai pagi sampai malam ya rutinnya seperti itu. Jadi privilege apa? Keistimewaan untuk bisa refleksi, kontemplasi mendalam, menemukan makna hidup. Itu ya bagi kelompok-kelompok ini ya sulit. Kalau kalian mungkin sekarang masih gampang saja refleksi, kontemplasi, belajar. Tapi mereka tidak segampang itu. Waktunya habis untuk kerja. Dan ini yang dilihat oleh Karl Marx, pekerja-pekerja zaman itu. Terus kemungkinan terjadi overproduksi. Overproduksi itu produksi barang melampaui kemampuan masyarakat untuk membelinya. Kenapa begitu? Ya karena yang membeli kan kelompok pekerja tadi. Sementara kelompok pekerja tadi tidak kuat untuk membeli bahkan produk yang dia bikin sendiri. Daya beli mereka terbatas. Akhirnya ya pasarnya jenuh, overproduksi barangnya tidak laku, terus krisis ekonomi. Akhirnya membuat strategi seolah-olah kita butuh barang ini loh, so kita harus beli barang itu loh. Terus kita tertipu oleh iklan-iklan, oleh biar dagangannya laku. Akhirnya kan terus di kamar kita itu ada berapa banyak barang yang tidak ada gunanya sekarang. Mungkin ada yang langganan Shopee, langganan apa Tokopedia itu ya, kamu nunggu 11 itu sampai melekan jam 12 malam. Terus kalau sudah begitu kamu jor-joran beli, wah beli ini, beli itu, terus barangnya nyampe kamu geleng-geleng, iki opo yang dikirim, kan sering begitu. Kenapa begitu? Ya mereka strateginya memang seperti itu, berhubungan dengan overproduksi tadi. Terus ketimpangan kelas. Ada kelas borjuis, ini versinya Karl Marx ya. Ada kelas proletar. Nanti kalau di Veblen ada leisure class dan working class. Kelompok santai dan kelompok pekerja. Nah, meskipun nanti menurut Karl Marx ramalannya, tapi tidak terbukti sampai sekarang, bahwa kapitalisme itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa menghancurkan dirinya sendiri? Karena situasinya kan jomplang ini. Kelompok borjuis enak terus, kelompok proletar tidak enak terus. Lama-lama mereka akan sadar terus berontak. Terjadi revolusi. Kalau sudah revolusi, ganti sekarang. Kelompok proletar yang berkuasa. Ini ramalannya Karl Marx ya. Begitu proletar berkuasa, mereka akan balas dendam, namanya diktator proletariat. Cuma ini tidak lama. Lama-lama mereka balas dendam, terus sadar, yang ngapain saya balas dendam, kan nanti situasinya nggak berubah jadi lebih baik. Terus lahirlah masyarakat, namanya masyarakat komunis, masyarakat tanpa kelas. Jadi semua setara.
Senang bersama, susah bersama. Itu idealnya begitu sih yang di pikirannya Karl Marx. Tapi kemudian dalam sejarahnya tidak semulus itu. Jadi kapitalisme sampai hari ini ya jadi gaya hidup kita sudah. Kita ngeritik malam hari ini, tapi ya gaya hidup kita kapitalis. Baik, ini kapan-kapan kita berdalam ya. Kita kembali ke Veblen. Veblen ini kalau ilmu ekonomi dia termasuk alirannya institusionalisme. Nanti kalian baca sendiri slide itu ya. Karena kalau saya berlama-lama di sini materinya panjang malam hari ini. Intinya begini, institusionalisme itu. Jadi ekonomi itu tidak sekedar urusan untung rugi, tapi juga urusan institusi, urusan sosial, budaya, politik, norma, adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira urusan ekonomi itu hanya urusan manusia yang memenuhi kebutuhannya atau mencari untung rugi dalam hidupnya. Ini berhubungan dengan adat, kebiasaan, tradisi, dan lain sebagainya. Makanya disebut institusionalisme. Jadi lembaga-lembaga tadi, lembaga hukum, lembaga politik, lembaga adat itu mempengaruhi. Kenapa sih kelompok masyarakat tertentu kok kalau aktivitas ekonomi cepat sekali mereka, sukses semua, kaya-kaya. Sementara kalau kelompok yang ini kok sulit sekali ya. Nah, itu mungkin berhubungan dengan kebiasaan, adat, tradisi. Kenapa negara sana kok cepat sekali perkembangannya, negara sini kok tidak? Mungkin hukumnya, mungkin undang-undangnya, dan lain sebagainya. Ini yang disebut institusionalisme. Ya, jadi berhubungan dengan institusi. Di situ saya kasih contoh misalnya, kenapa kok korupsi bisa jalan terus? Oh, mungkin lembaga hukumnya tidak efektif. Oh, ini berarti berhubungan dengan institusi hukum. Kenapa subsidi BBM itu sulit sekali dihapus? Oh, mungkin karena sudah jadi kebiasaan sosial atau dianggap hak oleh masyarakat tertentu sehingga sulit menghapusnya. Kenapa kok ada model dinasti dalam perusahaan? Oh, mungkin struktur sosial yang mendukungnya. Nah, seperti ini disebut institusionalisme. Jadi belajar ekonomi itu tidak sekedar untung ruginya, tapi juga lembaga-lembaganya, institusinya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, masalah-masalah ekonomi, ya jangan cuma dilihat bidang ekonominya, jangan-jangan berhubungan dengan hukum, jangan-jangan berhubungan dengan budaya masyarakatnya, jangan-jangan berhubungan dengan kehidupan sosialnya, dan lain sebagainya. Jangan-jangan juga berhubungan dengan nalar agamanya. Seperti dulu pernah kita bahas Protestan etiknya Max Weber. Cari sesi ngaji filsafat yang bahas itu. Baik, ini untuk menunjukkan beliau ada di aliran mana. Kita mulai sekarang materi utama kita malam hari ini. Ini diambil dari buku The Theory of the Leisure Class. Cari bukunya gratis banyak. Online. Bahasa Inggris, tidak apa-apa toh? Loh, ya sekarang gampang loh. Buku bahasa Inggris sekarang perangkat-perangkat penerjemah banyak. Jadi sekarang tidak ada alasan males, tidak ada alasan susah, fasilitas apa, difasilitasi semua sekarang oleh teknologi digital kita. Ini buku lama, sekitar 1889, karya pertama beliau. Nah, beliau melihat di masyarakat itu ada dua kelas. Istilahnya kelas ya,
kelompok masyarakat maksudnya. Yang pertama leisure class. Leisure itu artinya santai sebenarnya kalau letterlucknya ya. Ada yang menerjemahkan waktu luang. Nah, cuma santai tidak seperti kalian. Maksudnya tidak begitu. Jadi apa sih leisure class? Leisure class ini kelas atas yang tidak perlu kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kerja orang lain. Dia cuma ngawasi, melihat saja. Mereka ini kelompok orang kaya. Mereka tiap hari apa? Memamerkan kekayaannya, menampakkan statusnya. Tidak melakukan kerja produktif. Karena yang harus dia lakukan diwakili orang lain. Pembantunya banyak, karyawannya banyak. Gaya hidupnya mewah. Nah, kita kan kadang nyinyir melihat kelompok ini. Tapi kalau kata Veblen, seringkali justru kiblat kita itu kelompok ini. Yang kita kejar-kejar itu kelompok ini. Kadang-kadang kamu sampai dibelani utang, pinjol itu biar bisa gaya seperti kelompok ini. Beli HP terbaru lah, beli motor paling update lah, beli. Selalu kamu gayanya seperti itu. Ini leisure class namanya. Jadi statusnya tinggi di masyarakat, tapi sebenarnya dia bukan kelas produktif. Dalam arti mereka tidak bekerja, mereka menikmati kekayaan saja. Kebalikannya working class, kelas pekerja. Kalau ini orang-orang yang melakukan pekerjaan produktif, baik fisik, manual maupun intelektual. Jadi termasuk kita, saya itu ya masih working class. Tidak bisa disebut leisure class. Saya tidak bisa diam saja. Kalau saya diam saja bubar, tidak makan, tidak. Harus nulis-nulis buku, harus ngajar-ngajar. Itu beda dengan leisure class. Nah, working class ini kata Veblen jumlahnya lebih besar, tapi statusnya dianggap lebih rendah di posisi apapun. Dan biasanya mereka ini gaya hidupnya ingin meniru leisure class, biar dianggap naik kelas. Jadi meskipun itu secara ekonomi sebenarnya tidak efektif. Kayak kalian misalnya, ada enggak di sini yang tiap ada iPhone terbaru gatel pengen beli? Iya. Lo tau nak duitnya apa beli second. Kadang-kadang tidak kuat beli second, ya beli casingnya saja. Ya, akhirnya kamu HP-nya merek apa, yang penting casingnya di belakang iPhone. Saking pinginnya kamu disebut seperti leisure class. Jadi kalau HP-mu bukan iPhone, itu kalau WA-an kamu sambil nunduk, mbok sembunyi-sembunyikan. Ya kalau sudah HP-nya terbaru paling keren, wah kamu pamer-pamerkan. Itu sebenarnya kamu mengejar status. Oke ya. Ini laptopnya apa? Lenovo. Masih kurang leisure. Beli second asal yang keren itu bisa dipamerkan. Nah ini kita level working class. Kita lihat ya, nanti uraiannya seputar ini tapi panjang. Kata beliau begini, istilah leisure, the term leisure as here used, seperti yang digunakan di sini, tidak berarti malas atau pasrah. Tidak begitu. Ini bukan kelompok malas, tapi memang waktu luangnya banyak. Kenapa? Ya karena mereka tidak bekerja. Jadi yang dimaksud adalah penggunaan waktu yang tidak untuk hal-hal produktif. Mengapa kok mereka tidak menggunakan waktunya untuk kerja produktif?
Yang pertama, karena mereka merasa kerja produktif itu sudah tidak levelnya mereka. Itu loh. Kerja yang capek mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, yaitu levelmu, level kalian, bukan level kita. Itu leisure class. Jadi kerja kok sampai berkeringat, sampai stres, sampai jungkir balik, itu enggak level, itu level kalian. Working class. Jadi bukan kok mereka aslinya males, tidak, tapi karena mereka nganggap kerja produktif itu enggak level mereka. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa saya sudah mampu secara finansial untuk membiayai hidup. Jadi tidak perlu kerja secapek itu, tidak perlu sejungkir balik itu. Itulah kenapa terus disebut leisure class. Jadi kalau kamu tanya, Pak itu berarti males Pak, tidak ngapa-ngapain. Iya, tidak ngapa-ngapain, tapi bukan berarti mereka tidak punya apa-apa. Mereka punya segalanya. Itulah kenapa mereka milih santai-santai saja hidupnya, leisure. Kamu tidak boleh iri, makomnya belum nyampe. Ayo, oke ya, cuma ini definisinya, nanti kita lihat mekanismenya ya. Terus, nah, kenapa kok bisa lahir Pak kelompok seperti ini? Awalnya sebenarnya model kapitalisme tadi. Diawali dari bergesernya masyarakat primitif ke masyarakat kelas. Jadi dalam sejarahnya manusia ada fase dari istilahnya Veblen ya, masyarakat barbar menuju masyarakat yang berkelas. Jadi dulunya mungkin nomaden, pindah-pindah, kemudian bercocok tanam, kemudian membagi pekerjaan. Nah, dengan membagi pekerjaan ini nanti ada pekerjaan yang sangat penting, sangat produktif, sangat dominan, ada yang pekerjaan tidak penting. Pada akhirnya nanti kelompok yang kuat mendominasi, yang memegang tadi loh, alat-alat produksi, memegang modal, tanah, dan lain sebagainya, ini akan jadi kelas dominan. Yang kedua, munculnya kepemilikan pribadi. Kalau sebelumnya barang-barang itu milik bersama, tapi begitu tidak nomaden lagi, bertani, tinggal di satu tempat, mulai dibagi-bagi. Ini tanahku ya, jatahmu yang mana? Ini nanti ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Akhirnya yang dapat banyak ya menguasai, bisa mengontrol yang punyanya sedikit atau tidak punya apa-apa. Saya sebenarnya kemarin punya sedikit sih, tapi karena ada kebutuhan mendadak, ya sudahlah, tak jual saja, saya tukar dengan kebutuhan tadi. Terus lama-lama nanti ada yang luas sekali penguasaannya. Yang ketiga, ya kapitalisme tadi, industrialisasi. Jadi ada kelompok borjuis, ada kelompok proletar. Borjuis ini nanti cenderung melahirkan leisure class, pemilik modal. Pekerja pabrik cenderung jadi workman class, atau kita sebut saja working class, kelas pekerja. Jadi akarnya di situ. Karena sejak awal kemudian ada mereka yang dominan, yang menguasai, ada yang terpinggirkan, lama-lama muncul kelompok yang kaya makin kaya tadi. Dari masyarakat yang semula nomaden, sekarang masyarakat yang tinggal, kemudian membagi-bagi sumber daya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kemudian ada pembagian kerja, ada yang kerja di ranah produktif, ada di ranah yang kurang produktif. Di situ mulai lahir kelas-kelas. Kalau zaman sebelumnya, apa-apa bareng-bareng, kepemilikan bersama.
Kalau perlu ya saling tukar. Aku punya apa, kamu punya apa. Aku butuh apa, kamu butuh apa. Kita saling bertukar. Bahkan nanti suami istri pun ya kerjanya bareng-bareng. Ke sawah ya bareng-bareng ke sawah. Tapi belakangan terus muncul pembagian-pembagian kerja. Yang laki-laki kerjanya di luar rumah, yang perempuan di dalam rumah. Yang di luar rumah dapat wilayah produktif, menghasilkan. Kerja di luar rumah kan dapat uang. Sementara yang perempuan dapat jatah di dalam rumah. Di dalam rumah dia tidak produktif. Meskipun yo kerja dan banyak, mungkin lebih capek daripada yang di luar rumah. Ibu di rumah itu kan yo mulai bangun sampai mau tidur lagi ada saja yang dikerjakan. Bapak kerjanya di luar rumah, kadang-kadang di kantor. Yo jam 8 berangkat ke kantor, nanti sampai kantor ngobrol-ngobrol sama temennya, guyon-guyon, terus buka laptop, terus ngapain gitu, terus nanti sore pulang. Nggak terlalu capek sih, tapi kan alasannya kerja seharian lo ini, terus akhir bulan dapat gaji. Yang itu terus sebagian diberikan ke istrinya. Kemudian dengan logik seperti ini kan terus muncul kalimat laki-laki mencari uang, perempuan menghabiskan uang. Ya kan, levelnya jadi jatuh. Kenapa? Dapat pembagian kerja yang tidak produktif. Padahal itu tadi dibagi bareng-bareng itu ya kesepakatan bersama. Ya wes, biar yang dalam rumah ada yang ngurusi, wong ada anak segala, yang di luar rumah jatahnya suami. Tapi karena yang satu produktif, yang satu tidak, ya kan logiknya jadi begitu. Suaminya capek-capek nyari uang, istrinya menghabiskan uang saja. Nah ya, jatuh sudah yang sebelah sana. Padahal itu tadi bukan maunya perempuan saja, ya memang kebutuhan hidupnya begitu. Baik, itulah terciptanya leisure class. Nanti ada hubungannya dengan perempuan. Ya, kita lihat sekarang. Apa sih yang dilakukan leisure class ini? Kelompok santai ini. Yang pertama, mengumpulkan properti, harta. Kelompok ini numpuk terus, rumah besar, tanah luas, kepemilikan fisik, dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya sebut ya, kaya makin kaya tadi. Untuk apa Pak? Koleksi tanah, koleksi barang-barang, koleksi harta, tidak untuk apa-apa. Mobilnya bisa jejer 20 gitu. Apa terus dipakai semua? Tidak. Jadi tujuannya apa? Untuk menunjukkan kemewahan, untuk menunjukkan saya ini lebih loh, saya ini hebat loh. Jadi untuk jadi alat pamer. Terjadi konsumsi yang tidak rasional. Ada yang HP-nya lebih dari 2 atau 2 lebih dari 1. Banyak ya mungkin kalian. Jadi kerjaannya leisure class yang paling pokok itu mengumpulkan harta. Sudah, kalau urusan ini manusia itu sudah tidak ada remnya, sudah disindir oleh Al-Quran itu kan, alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir. Engkau akan bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta, sampai kamu lalai, sampai kamu nanti masuk ke liang kubur. Kalian semua, karena sekarang kalian bukan leisure class, kan ngeritik ini, tapi sebenarnya diam-diam kamu ingin masuk ke sini. Kamu pengen ada di kelas itu. Jadi mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya. Sebenarnya orientasinya nanti apa? Status. Biar jelas bedanya antara aku yang kelompok kelas atas dengan kalian yang kelas bawah. Beda paling jelas apa? Rumahku jauh lebih besar.
mobilku jauh lebih banyak, pembantuku jauh lebih banyak. Ini leisure class namanya. Oke, yang dilakukan pertama itu. Yang dilakukan kedua, akumulasi. Kalau ini bukan barang fisik, bukan materi, tapi barang-barang imateri. Biasanya terus mereka mengumpulkan juga barang imateri, misalnya gelar akademik. Kadang-kadang ini wong wis sugih, ini pengen kuliah lagi, ndak, status. Jadi mereka ingin menegaskan statusnya. Kuliah lagi S3, kuliah lagi ke luar negeri, kuliah lagi. Nah ini status. Kan sudah kaya Pak, pimpinan DPR Pak, masih kuliah lagi, status. Jadi gelar akademik. Termasuk barang imateri apa? Silsilah. Oh, saya itu ternyata diam-diam keturunannya Mojopahit mungkin ya saya dulu. Ada ini silsilah keluarga. Ini apa? Dicari-cari, kalau tidak ada dibikin saja. Jadi dulu itu Gajah Mada punya ponaan. Nah, ponaannya itu. Ya, sekarang banyak yang masuk ke ranah ini barang imateri kata Veblen, tapi menentukan dalam konteks status. Jadi mungkin gelarnya doktor, profesor, maka kadang-kadang kan kemarin banyak cerita-cerita itu penganugerahan honoris causa untuk siapa yang menurut iki kok dikasih sih orang ini, kamu bingung kan? Ini ada hubungannya dengan ini. Penegasan status bahwa saya penting, kelasku itu tinggi. Nah, atau silsilah tadi, kamu cari rangkaian dari mana lah kan. Kemarin ada isu jual beli silsilah, itu jenis ini sebenarnya. Jadi menegaskan status. Atau afiliasi dengan institusi yang prestisius. Oh, saya termasuk anggota kelompok ini loh. Saya punya klub ini loh, saya punya ini. Ini barang-barang imateri. Menurut Veblen bahkan orang-orang dari leisure class ini mengejar pendidikan bukan karena ingin pinter atau berkontribusi secara intelektual, tapi hanya prestis saja. Istilahnya Veblen, pendidikan untuk gengsi. Nah, jadi yang dicari gengsinya dong. Meskipun gini-gini saya dokter loh ya. Nah, ini gengsi. Oke, ya jadi bukan nilainya, bukan manfaat sosialnya. Oh, kamu ketawa. Baik. Nah, ini yang bisa begitu siapa? Leisure class. Tidak mungkin working class kayak kalian. Ya, kalian tidak mungkin pendidikan untuk gengsi, bisa sekolah, bisa kuliah saja syukur sudah kan. Tidak mikiri gengsi sudah, bisa bayar itu sudah anugerah. Nah, tapi kalau leisure class beda. Tujuannya apa? Status. Untuk menegaskan bahwa saya loh tinggi, level saya sekarang, status saya sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang dilakukan kelompok ini? Kelompok ini biasanya punya keterampilan sosial tertentu, punya kode etiknya sendiri, punya gaya hidupnya sendiri yang diatributi sebagai tinggi. Jadi, apa ya, kalau kalian mungkin sering-sering buka YouTube itu ada, ini etiket makan yang berkelas. Cara ngomong yang berkelas, cara itu disuruh begitu. Jadi kalau makan itu tangannya nggak boleh gimana, mulutnya nggak boleh gimana. Kalau ngomong sama orang itu mengawalinya gimana, mengakhirinya gimana. Dan kalau tidak begitu kalian disebut tidak berkelas.
Ketemu kok langsung teriak-teriak, dada-dada. Kurang keren, kurang. Mbok lebih bangsawan dikit itu loh. Gitu-gitu loh. Nah, itu gaya ini sudah leisure class. Mbok yang keren gitu. Kalau disuguhi makan, mbok jangan langsung ditenggak semua, dihabisin semua. Dikit-dikit. Mana yang dimakan dulu, makanan pembukanya mana, makanya menjadi. Makanan pembuka jangan dimakan terakhir. Kalau dimakan terakhir, kamu tidak berkelas berarti. Nah, ini. Jadi mereka punya kode etik keterampilan sosial tertentu versi mereka. Terus mereka kalau lihat kita tidak seperti mereka, bilangnya ala wajar. Kelas bawah, selera rendah. Itu sudah. Mereka lah yang ngerti sopan itu ya versi mereka. Jadi berkelas itu ya seperti gaya mereka. Nah, ini leisure class yang mereka lakukan. Jadi terus masyarakat terpecah-pecah berdasarkan gaya hidupnya, bukan kontribusinya. Kalian nanam padi sampai jungkir balik, itu kontribusi sebenarnya. Tapi kan kalian tetap dianggap bawah dibandingkan mereka yang tinggal makan, itu pun dengan kode etiknya mereka sendiri. Kalau kita makan padi kita sendiri, nasi kita sendiri, tidak seperti mereka, tetap disebut kelas bawah. Nah, ini yang ketiga yang biasanya mereka lakukan. Terus yang keempat, ini dari Veblen ya. Biasanya lagi untuk menegaskan dominasi mereka, kelompok leisure class ini punya banyak pembantu. Untuk apa saja? Sudah. Jadi ini bagian masak sendiri, bagian nyapu sendiri, di kebun sendiri, sopir sendiri, punya anak 5 ya masing-masing ada yang ngomong 1, 2, 3, 4, 5 punya. Ini khas mereka. Bukan karena butuh itu, tapi untuk menunjukkan bahwa saya bisa membayari orang sebanyak mungkin untuk melayani saya. Jadi kata Veblen, ini bukan karena dia memang butuh sebanyak itu orang, tapi untuk menegaskan saja. Apa ndak bisa yang bagian nyapu dalam rumah itu nyapu di luar rumah? Ya bisa mestinya, tapi ada bagian nyapu dalam, ada bagian nyapu luar. Untuk menegaskan betapa hebatnya saya, betapa kuasanya saya, betapa kayanya saya. Ini jenis leisure class keempat. Jadi pembantu, kata Veblen, dijadikan alat untuk menunjukkan statusnya majikan yang tinggi. Kadang-kadang pembantunya diseragami juga. Itu keren itu, pakai seragam untuk menunjukkan betapa di sini itu semuanya serba tertib, serba teratur. Nah, ini sistem ini terus melanggengkan ketimpangan. Yang sini tidak pernah bekerja apa-apa tapi levelnya tinggi. Yang sini kerja keras jungkir balik, tapi dia hanya pendukung yang tidak bekerja apa-apa. Hanya menopang citra kelas yang dianggap lebih tinggi tadi. Jadi 4 hal tadi ya, secara umum yang dilakukan oleh leisure class. Kelompok kaya, kelas tinggi tadi. Baik, ambil nafas sebentar biar tidak megap-megap kalian baca ini ya. Memahami leisure class ini, ternyata ini sejak zamannya Veblen, itu berarti ya saya bilang tadi bukunya tahun 1889. Di Amerika fenomenanya seperti ini. Jadi tepat ketika Veblen meninggal 1926, kalau tidak salah, di tahun itu terjadi namanya Great Disaster. Bencana besar.
ekonominya Amerika gonjang-ganjing, hampir runtuh, saham-saham anjlok dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian boleh cek ya di Google, Great Disaster di Amerika tahun-tahun ini. Kenapa bisa begitu? Ya fondasi ekonominya banyak kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang tidak produktif. Kita lanjutkan, kita masuk ke tema kita sekarang. Konsumerisme. Di antara kelakuannya leisure class yang paling memprihatinkan menurut Veblen adalah konsumtif. Konsumsi dijadikan gaya hidup untuk menunjukkan status dirinya. Nah ini kalau di Karl Marx kan, aku memproduksi maka aku ada. Siapa yang memproduksi dia yang unggul. Tapi di era-era ini justru yang jadi simbol itu konsumsi. Kalian merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, tergantung yang kalian konsumsi. Kayak tadi loh, laptopmu merek apa, HP-mu merek apa, bajumu tipe apa. Itu kemudian jadi pembentuk identitasmu. Alah, jaket kayak gitu, paling 80.000. Nih yang saya pakai. Konsumsi. Jadi kalian mendefinisikan dirimu, menegaskan dirimu berdasarkan konsumsimu. Oke, motormu merek apa misalnya? Kalau motormu tahun 70-an, wah kamu di atau 80-an atau apa. Jadi ini yang dilakukan juga oleh leisure class. Maka mereka memberi barang-barang mewah. Tasnya bisa puluhan juta, ratusan juta mungkin kalau ada ya. Cuma kalau saya sebut ratusan juta kamu tidak nyampe. Mungkin ada ya ratusan juta. Mungkin kadang kalian kaget kan ada, segitu harganya. Terus kamu biasanya membandingkannya, itu kalau diberikan dawet, diberikan kerupuk, itu kan itu. Kamu kan selalu begitu pembandingnya. Biasalah, itu level bawah memang begitu. Kalau ada orang beli mahal mesti begitu. Oh itu kalau diberikan dawet mesti bisa renang gitu. Ini kalimatnya begitu. Biasa itu. Kalimatnya level bawah begitu. Jadi ini gaya hidup mereka konsumtif. Isinya mengkonsumsi saja. Jenis konsumsi yang pertama, ini konsep yang terkenal sekali dari Veblen, conspicuous consumption. Conspicuous consumption itu konsumsi yang menyolok, sengaja memang dipamer-pamerkan. Jadi konsumsi barang dan jasa secara menyolok yang tujuannya status sosial, bukan karena kebutuhan, bukan karena fungsi nyatanya. Ini yang disebut conspicuous consumption. Sengaja memang beli yang paling mahal. Padahal mungkin ada yang lebih murah dan sama saja, atau mungkin lebih fungsional, enggak. Tetap beli yang lebih mahal. Beli yang lebih mewah. Karena memang tujuannya untuk dipamerkan. Kan kapan itu saya pernah lihat ada video pendek yang pakai emas banyak sekali itu, kalau ngobrol tangannya diangkat terus kerincing gitu. Itu gunanya apa begitu? Tidak ada gunanya, pamer saja memang. Jadi mungkin tujuannya biar orang lain sadar levelmu sudah jauh di bawahku. Mungkin tetangganya karena panas terus beli juga yang kayak gitu. Nanti dia panas lagi, beli lagi yang lebih banyak lagi atau yang lain biar bisa pamer. Ini yang disebut konsumsi yang menyolok.
Jadi cirinya leisure class itu dia mengkonsumsi apa saja, tidak pertimbangan kebutuhan atau fungsi, tapi pertimbangan kemewahan dan pamer. Dan ini nanti tidak hanya barang. Nanti beberapa disindir oleh Veblen, termasuk olahraga, termasuk agama. Ya contohnya kalau di sini saya sebut tas, mobil, liburan kemana, dan lain sebagainya. Tujuannya konsumsi yang menyolok ini menunjukkan kekayaan atau prestis. Yang kedua, membedakan diri dari kelas sosial yang lebih bawah. Yang ketiga, ingin dapat pengakuan atau kekaguman. Ya kayak kemarin ada rame-rame fenomena flexing, pamer. Itu kan sebenarnya ingin dijempoli, ingin dikagumi. Ya kalau kalian baik hati, ya jempolilah, kagumilah, bilang saja, wow luar biasa, itu senangnya luar biasa dia. Karena memang tujuannya pamer. Itu kalau kalian komennya merendahkan, kayak gitu saja di rumah saya ada 4 itu. Oh, dia akan memamerkan lagi yang lebih dari itu. Karena memang tujuannya pamer. Dan ingin memperoleh kehormatan sosial. Tentu saja konsumsi yang pamer ini secara logis, secara filosofis, secara etis, bahkan secara religius adalah sesuatu yang negatif. Yang pertama, irasional, tidak masuk akal. Jadi jangan ditanya reasoningnya apa, mereka tidak punya reasoning, cuma ingin pamer, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikagumi. Yang kedua, memboroskan sumber daya, tidak ada gunanya. Eman-eman loh, anak cucu kita besok mungkin perlu juga disisain apa, kita habiskan semua sumber daya untuk senang-senang kita. Yang ketiga, memperluas jarak ketimpangan sosial. Jadi membuat saya dengan dia itu ternyata jauh sekali. Itu gap di antara yang kaya dan yang miskin semakin jauh. Dan yang terakhir, mendorong budaya iri dan imitasi. Kalau kalian dipameri orang kemewahan seperti itu, alternatifnya kan 2. Kalau tidak kagum, yo iri. Jadi dua-duanya tidak sesuatu yang positif. Biasanya kalau sudah kagum atau iri, terus melakukan imitasi, niru. Kapan ya saya bisa beli laptop yang seperti itu? Karena kan apa? Harganya saja 20 juta. 20 juta itu yo UKT ku kuliah sampai lulus S2 itu. Cuma dapat 1 laptop. Gimana caranya minta uang ke bapak ya? Gitu kan, terus kamu sampai gitu, itu membuat kamu terus berandai-andai ingin mengejar ke sana. Oke, ini budaya ini pada akhirnya tidak akan sehat. Karena orang akan berlomba-lomba bersaing menuju ke sana, menuju kemubadziran, menuju sesuatu yang tidak bermakna. Tapi high cost, biayanya besar. Apakah itu material, mental, maupun spiritual. Lanjut. Konsumsi kedua, conspicuous leisure. Kalau tadi mengkonsumsi secara menyolok, kalau ini santai-santai secara nyolok.
yang dipamerkan tidak hanya barangnya, tapi juga ya leisure-nya mereka. Nah, tiba-tiba muncul di statusnya atau muncul di Instagramnya, healing nih tipis-tipis di Bali gitu. Terus kamu, wah, ya kan, tipis-tipisnya saja ke sana. Melepas penat sebentar di Hong Kong, misalnya kayak gitulah. Itu namanya ya. Terus kamu iri, akhirnya kamu fotomu nongkrong di angkringan, kamu kasih background Paris misalnya. Terus kamu pamerkan itu. Oke ya, jadi memamerkan waktu luang secara demonstratif. Ini menegaskan saya tidak perlu kerja keras, uang saya sudah banyak. Jadi kerjaan saya ya senang-senang saja. Liburan, terus berburu, snorkeling, dan hobi-hobi mahal yang lain, golf, dan lain sebagainya sudah. Yang itu peralatannya mahal-mahal semua. Atau ini contoh ya dari Veblen, pendidikan, kursus ini, kursus itu, kursus bahasa Latin, ngaji filsafat. Nah ya kan ya Kak, kamu kan pamer berapa kali ngaji filsafat sudah. Oke, pengen buat orang iri bisa hadir di sini, terus kamu bisa hadir nih malam hari ini, ketemu langsung sama kita. Itu jenis conspicuous leisure. Kamu memamerkan betapa saya ini slow waktunya, santai. Acara-acara gini bagi saya biasa. Sertifikat seminar di kamar saya banyak. Aja suka pamer gitu. Jadi saudaramu yang mulai pagi sampai malam kerja, bisanya cuma iri lihat kamu. Kapan yo iso melu ngaji filsafat kok dapat shift malam terus misalnya. Kamu yang memameri dia. Itu conspicuous leisure namanya. Cuma ya levelmu ndak seperti leisure kelas. Ya kamu pamernya masjid, kalau mereka pamernya ya mumpung ada waktu luang umroh sebentar. Itu sudah ndak seperti kita sudah. Jadi semakin tegas kita bukan mereka, jarak kita jauh. Kok misalnya kalian bisa mameri terus saya juga umroh, dia mesti nambahin lagi. Saya kayak gini bisa setahun 4-5 kali. Kan tambah. Terus ditambah lagi. Terus yang sini akhirnya kalau umroh aja kurang nih. Ini loh saya ndak umroh aja, nanti plus Turki loh saya. Nanti saya plus loh gitu. Itu kan kita yang tiap hari harus kerja keras, nyari waktu kosong, liburnya ndak ada. Kalau libur gaji dipotong, itu kan ngelus-lus dodol. Lihat yang kayak gitu. Kapan saya bisa begitu? Itu conspicuous leisure. Ini jenis konsumsi yang kedua. Jenis konsumsi yang ketiga, conspicuous waste. Conspicuous waste itu konsumsi barang dan jasa yang pada akhirnya untuk dibuang. Nambah-nambahi sampah. Misalnya beli pakaian mereknya mahal, dipakai sekali, terus sudah malu pakai 2 kali sudah. Ini leisure class. Kemarin sudah dipakai, masa dipakai lagi? Padahal ya ndak kurang, ndak cacat apapun. Ini namanya conspicuous waste. Jadi beli apa-apa yang hanya untuk dibuang pada akhirnya. Bangun rumah pun mentang-mentang duitnya banyak, dibangun sebesar mungkin, seluas mungkin, sebanyak mungkin kamarnya. Wong satu rumah isinya 3 orang, kamarnya 12 misalnya. Nah ini conspicuous waste.
Ya kalau ada fungsinya jelas sih tidak masalah. Kadang-kadang ya demi kemewahan saja yang sebagian besar ruangannya tidak digunakan. Untuk ruang masing-masing ada. Ini ruang keluarga, ini ruang nonton TV, ini ruang santai, ini ruang banyak. Ya, ruang tidur juga sendiri, nanti ruang tidurnya anak, ruang tidurnya pembantu, semuanya ada. Bandingkan dengan kos-kosanmu. Oh itu kan, yo di sini yo tidur Pak, yo belajar, yo nongkrong, yo semuanya di situ. Sak kamar itu 2 kali 3 meter. Nah, sementara dia seluas itu, itu namanya conspicuous waste. Tidak ngukur sebenarnya. Kalau ukuran keluarga saya ya mungkin idealnya sekian kamar, besarnya sekian. Tapi kan karena mengejar kemewahan tadi, jadi berlebihan. Kadang-kadang, wah ini sudah tidak bisa dikembangkan lagi, beli rumah lagi saja, beli tanah lagi saja. Tadi rumahnya terus banyak. Yang dia sendiri juga tidak tahu ini rumah banyak nanti buat apa. Biasanya pakai logika siapa tahu. Siapa tahu besok perlu. Siapa tahu besok butuh. Siapa tahu anak saya nanti memerlukan dan lain sebagainya. Ini persis seperti sindirannya Al-Quran tadi. Alhaakumut takasur, tidak ada habisnya. Ya kalau pakai logika siapa tahu, ya memang apa saja harus ingin kita beli, kita kuasai, kita miliki. Tapi kalau logikanya seperti itu, berapa banyak kemubadziran yang kita lakukan. Baik, ya, ini jenis konsumsi yang ketiga. Jenis konsumsi keempat. Kalau ini menarik, vicarious leisure. Vicarious leisure itu kesantaian, ya leisure tadi, tapi yang sifatnya perwakilan. Vicarious leisure itu leisure yang dilakukan orang untuk mewakili orang lain sebagai simbol statusnya orang lain. Siapa yang melakukan vicarious leisure ini? Mungkin istrinya, mungkin pembantunya, mungkin anak-anaknya, demi menegaskan status suaminya, majikannya. Ini namanya vicarious leisure. Mereka ini memakai sesuatu, melakukan sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk yang diwakili, demi menunjukkan status yang diwakili. Mereka ini leisure, senang-senang, tapi untuk menunjukkan betapa hebatnya yang membuat aku bisa senang-senang seperti ini. Misalnya, istri dari seorang laki-laki kelas atas, kata Veblen. Dia ini tidak boleh masak, tidak boleh bekerja, tidak boleh ngapa-ngapain. Semua dilakukan oleh pelayan. Tugas utamanya apa? Tampillah dengan elegan, dengan mewah, keluar, sehingga orang-orang tahu betapa kita ini kelas tinggi. Nah, ini berarti yang bermewahan tadi istrinya, biar orang tahu betapa tingginya status suaminya. Nah, ini namanya vicarious leisure. Atau mungkin anaknya. Kemarin yang beberapa kasus itu kan yang flexing-flexing anaknya. Terus orang, wah ini anaknya kok begitu sih, tidak menjaga nama baik bapaknya. Loh justru dia keluar dengan kemewahan itu ingin menegaskan namanya bapaknya. Itu vicarious leisure. Mungkin kalau dia keluar dengan mobil jelek, baju cuman camping, dimarahi sama bapaknya. Kamu tidak menghargai bapak, jaga dong nama baik bapak. Masa naik mobil kayak gitu, masa pakai baju kayak gitu. Kemungkinannya begitu. Bikin malu saja. Nah, jadi leisure class itu tidak selalu dirinya yang tampil, bisa diwakilkan. Bisa istrinya, bisa anaknya.
Bisa juga pembantunya. Oh, ini pembantu juga kalau keluar kan dia nanti mestinya cerita-cerita. Maka diaturlah agar dia cerita yang menampakkan hebatnya majikannya. Demi apa? Memperkuat citra majikannya. Saya itu di sini kerjanya jarang-jarang sih, tapi bonusnya luar biasa loh. Oh, setiap Idul Fitri saya dibelikan ini itu. Oh, setiap itu ini. Ini sebenarnya bagian dari ini tadi, vicarious leisure. Jadi menegaskan tingginya status orang yang dia wakili. Jangan sampai kalah loh sama pembantu yang lain yang di sana. Oh, di sana diberiin seragam mahal. Oh, di sini lebih mahal seragamnya. Di sini harus. Ini vicarious leisure. Baik. Jadi ada orang-orang yang hidupnya bermewahan, santai-santai, tapi tidak untuk menegaskan tingginya nilai dirinya, tapi menegaskan orang yang dia wakili. Sebenarnya diam-diam juga menegaskan betapa hebatnya orang yang dia wakili itu bisa menguasai orang-orang seperti ini tadi. Pembantunya, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Baik. Ada 4 berarti ya tadi jenis konsumsi: vicarious leisure, conspicuous waste, conspicuous leisure, dan conspicuous consumption. Saya tidak tahu yang teman-teman biasa lakukan yang mana. Kemungkinan yang ini, yang terakhir ini. Yang terakhir, pecuniary emulation. Kalau ini meniru gaya hidup leisure class. Jadi meniru gaya hidup kekayaan orang-orang yang levelnya lebih tinggi biar dapat prestis. Jadi kita yang levelnya rendah ingin diakui setinggi itu. Jadi kita ingin juga disebut levelnya tinggi. Akhirnya apa? Kita meniru gaya hidup mereka. Kadang-kadang jadi boros luar biasa. Atau kadang-kadang karena saking kepepet ya bikin imitasi-imitasi. Orang kaya tasnya wah bisa puluhan juta, ratusan juta. Yuk bikin yuk yang versi KW saja. Yang itu dari luar kelihatan persis sih, tapi rasanya seperti asli meskipun tiruan. Bisa saja begitu. Kenapa? Kita ingin disebut statusnya tinggi. Seperti kelas tinggi tadi. Ya seperti saya bilang, sebenarnya kan jangan-jangan diam-diam kita ingin ada di kelompok leisure kelas ini. Nah, orang-orang tertentu sangat ingin ada di situ, padahal sumber dayanya belum nyampe. Akhirnya apa? Casingnya saja, gayanya saja yang dia ubah untuk kelihatan kelas tinggi. Kalian kalau beli baju mikir kelas enggak? Biasanya mikir kelas itu yo merek, yo harga. Arahnya mesti ke situ. Kalau ada ke situ, hati-hati terjatuh ke sini. Pecuniary emulation. Emulasi itu peniruan. Jadi kita niru seperti mereka biar kelasnya dianggap seperti mereka. Kadang-kadang habis nonton drama Korea, terus lihat bajunya, keren ya baju kayak gitu, bagus ya. Terus kamu googling di Shopee, kamu ngecek Shopee, harganya kok mahal ya. Terus kamu cari yang murah, ketemu yang murah, begitu dikirim wujudnya kayak
Terus kamu ngamuk-ngamuk. Ini padahal nggak seperti gambarnya, ya gambarnya bagus gitu. Kita sering kejebak begitu. Kenapa? Semangat ingin niru yang kelas lebih tinggi. Baik. Oke, ndak mau barang yang ndak bermerek. Padahal kalau bermerek beneran yo akan jadi sangat boros. Mungkin ada di antara teman-teman yang saya ndak makan ndak apa-apa Pak, asal HP saya terbaru terus misalnya. Terus kamu banyak puasa, kamu sering-sering mepet-mepet temenmu yang sering ngejak nraktir dan lain sebagainya, kayak gini. Nah ini kemungkinan kamu kena gejala pecuniary emulation ini. Jadi semangat untuk meniru. Baik. Ambil nafas sebentar. Kelihatannya kok pahit semua sejak tadi ya. Ini sisi baiknya kapan ini? Kita ambil nafas dulu. Silakan minum dulu biar tidak ambil nafas besar. Kita lanjutkan. Nah, di buku itu juga Veblen antara lain menguraikan kondisi konsumerisme kontemporer. Oh, ini lebih mengenaskan. Kontemporernya Veblen sebenarnya ya dekat saja dengan kita ternyata. Yang pertama, nanti ada 4 apa 5 ingat saya. Yang pertama yang dicermati Veblen apa? Domestikasi dan objektivasi perempuan. Ada istilah di buku itu trophy wife. Jadi perempuan itu dianggap sebagai semacam trofi. Jadi perempuan diposisikan sebagai bagian dari sistem simboliknya konsumsi. Mendapatkan perempuan, mungkin yang diinginkan, yang diidealkan, itu dianalogikan dengan tanda kesuksesan atau tanda kekayaan suaminya. Perempuan itu sering diperlakukan seperti barang atau benda mewah lainnya. Dia dipajang melalui penampilannya, kecantikannya, pakaian mahalnya, dan perhiasannya. Termasuk misalnya perempuannya tidak boleh kerja biar tampil saja di depan suami yang cantik, kalau keluar rumah biar bisa dipamerkan. Jadi ini perempuan sebagai trophy wife. Dapat perempuan yang diidamkan, mungkin perempuan dari kelas leser juga, itu luar biasa. Tidak boleh kerja pokoknya, dandano saja yang cantik, biar orang-orang tahu betapa bahagianya jadi istriku. Jadi dia diposisikan sebagai simbol betapa suksesnya laki-laki, sebagai simbol betapa hebatnya laki-laki, suaminya, sebagai simbol betapa penyayangnya laki-laki yang itu suaminya. Ini perempuan as trophy wife. Ya. Jadi perempuan jadi objek saja di depan laki-laki. Oke, nanti yang sana tidak boleh marah ke saya ya. Saya cuma membacakan konsepnya Veblen ini. Yang kedua, fenomena konsumerisme yang berhubungan dengan perempuan, femininitas sekarang sering jadi komoditas. Dia jadi konsumsi publik. Citra perempuan yang feminin, lemah lembut, cantik, lembut, tidak kasar,
ini kemudian dijadikan simbol komoditas yang memperkuat posisi sosial laki-laki di masyarakat. Ya, jadi ini kalau berhubungan dengan suaminya, kalau berhubungan dengan produk, iklan-iklan hari ini lebih lagi. Coba dihitung ya sekali-sekali, iklan produk itu berapa persen modelnya perempuan, berapa persen modelnya laki-laki. Jumlahnya mesti jauh lebih banyak perempuan. Kadang-kadang iklan motor pun, iklan mobil itu ya, di depannya terus perempuan. Biasanya dengan baju yang minim, sehingga padahal itu jualan mobil, tapi kamu tidak melototi mobilnya. Dijadikan komoditas. Itu yang terjadi. Jadi dia jadi simbol konsumsi. Kemudian yang ketiga, femininitas tadi, yang kelembutannya, kecantikannya, dan lain sebagainya. Kata Veblen, ternyata juga bukan pilihan bebasnya perempuan. Bukan karena perempuannya ingin, tapi perempuannya dibuat ingin. Beda ya. Ingin dengan dibuat ingin. Ada tekanan-tekanan sosial. Ada provokasi, propaganda. Cantik itu begini loh. Anggun itu seperti ini loh. Lembut itu begini loh. Itu dari luar. Padahal dia maunya tidak begitu, tapi terus dimasuki standar-standar dari luar dirinya, sehingga dia tidak otonom dalam mendefinisikan dirinya. Dia tidak mandiri membaca dirinya. Nah, ini fenomena komodifikasi perempuan. Jadi pada intinya kemudian secara umum dalam tanda petik lebih banyak diperlakukan seperti barang yang menegaskan status dominasi dari laki-laki, suaminya. Baik, kita lanjutkan biar tidak lama-lama di sini. Terus, ini banyak sekarang kita ada di sini, olahraga. Padahal nama istilah olahraga itu kan sebenarnya ya untuk kesehatan, aktivitas fisik, permainan kan itu. Tapi sekarang tidak sekedar itu. Olahraga sekarang ya sebagian besar berhubungan dengan konsumsi dan komoditas. Atlet, pertandingan, klub olahraga, itu semuanya komoditas sekarang. Betul. Kita juga mengkonsumsi itu. Kita beli tiket, merchandise, langganan siaran. Kita ikut membernya klub ini, klub itu. Ya meskipun kalah terus tidak apa-apa. Yang penting kita ada di situ. Nanti atlet-atlet olahraga yang top jadi ikon konsumsi, ikon gaya hidup. Nanti 2-3 kali menang sepak bola terus mesti terus dikontrak iklan apa gitu. Sudah masuk ke gaya hidup. Jadi olahraga sekarang jadi komoditas. Ada unsur jualannya. Maka perhatian utama tidak urusan keterampilan skill atau urusan kesehatan. Olahraga kan sebenarnya basicnya untuk permainan dan kesehatan. Tapi unsur itu mungkin sekarang tidak terlalu kelihatan. Yang lebih kelihatan apa? Aspek komoditasnya. Mungkin banyak di antara kalian yang nabung berbulan-bulan hanya untuk beli jersey klub favoritmu. Padahal beli yang 30 ribuan di pasar malam juga ada.
Tapi kan kamu tidak rela. Masa beli yang 30.000 Pak? Ya yang asli lah Pak. Yang ori Pak. 500-an ribu ke atas lah Pak. Komoditas sekarang. Jadi kalian tidak hanya mengkonsumsi barang untuk kebutuhan di rumah, tapi olahraga pun sekarang jadi komoditas. Tidak hanya itu ya, olahraga juga hiburan kelas sekarang. Olahraga jadi pembeda kalian di kelas mana. Orang-orang kelas atas ya olahraganya golf, tenis, polo, layar, snorkeling saya bilang tadi. Ini olahraga-olahraga mahal, tidak sembarangan kalian bisa. Golf itu kalian beli stick golfnya saja, itu bisa masa depanmu sampai S3. Tidak nyampe itu. Jadi seolah-olah itu olahraga, tapi sebenarnya memameri kamu, menegaskan padamu levelmu. Kalau ditanya, hobi olahragamu apa? Saya sepak bola Pak. Yes, mending masih level. Begitu, hobi saya golf Pak. Saya tiap malam minggu golf Pak. Wow, itu orang beda sudah. Mesti nganggap kelasmu tinggi. Jadi olahraga pun jadi pembeda kelas. Tidak sekedar urusan kebugaran. Apalagi olahraga polo itu. Wow, polo apalagi alatnya. Tenis lapangan. Wow, raketnya saja mungkin ratusan jutaan. Ya kan? Kalau kalian kan biasanya raketnya pakai raket yang itu bulu tangkis pakai entong, bulu tangkis pakai itu zaman kecil dulu begitu. Tapi sekarang tidak begitu, komoditas sudah dan hiburan kelas. Jadi konsumerisme hari ini masuk ke aspek komoditas sudah. Menargetkan kelasmu. Maka sekarang banyak konglomerat-konglomerat yang membelinya tidak membeli bola, tapi yang dibeli klub sepak bola. Ya kan? Oh, itu prestisnya jauh lebih tinggi. Nanti kalau kalian kaya kan mesti begitu. Wah, tak beli saja klub ini, nanti tak kontrak orang-orang paling keren di dunia sepak bola biar ada di situ semua. Kemudian mungkin tidak hanya sepak bola, sekarang voli juga mulai kelihatan. Bulu tangkis sejak lama sebenarnya, cuma ya sering kalah jadi jarang ditonton sekarang. Nah, aspek komoditasnya olahraga. Jadi konsumsi manusia hari ini tidak hanya barang, ternyata juga olahraga, selain tadi perempuan. Lanjut. Nah, ini tidak boleh tersinggung. Agama. Agama juga sering dipakai orang yang beragama tentu saja sebagai penanda status sosial. Jangan dikira tidak ada hubungannya. Misalnya begini, tindakan perilaku keagamaan, apa? Nyumbang besar, pendirian tempat ibadah, korban. Ini menegaskan kelas loh. Levelmu mungkin korban misalnya ya korbannya kambing, itu pun yang kurus, yang murah. Tidak nyampe Pak biayanya untuk korban besar-besar. Tapi yang lesser kelas tadi uangnya banyak, yo sapi yang paling besar, paling hebat, paling dagingnya paling berat. Ini bagian dari agama. Sebenarnya ada unsur simbol status sosialnya, kata Veblen. Saya kemarin misalnya ini contoh ya, menyumbang masjid ini dengan uang sebesar sekian ratus juta misalnya. Terus ini juga sebenarnya menegaskan bahwa betapa hebatnya aku, betapa tingginya aku. Ini juga menegaskan dari sisi agama pun kamu tidak level dengan saya.
Saya itu sedekah yo paling banyak, kurban yo paling besar, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Kelasku itu, bukan kelasmu. Jadi agama kemudian jadi alat untuk membedakan kelas. Bahkan nanti di bukunya Fairbairn disebut kadang-kadang kelas leisure itu semangat beragamanya tinggi, formalitas beragamanya tinggi. Sementara kelas-kelas bawah itu lebih populis saja beragam, ikut yang lain begitu saja. Jadi sehingga terus semakin jelas kelihatan. Saya loh tiap hari ke masjid dengan bawa sajadah paling mahal, baju koko paling mahal, sarung yang harganya 3 jutaan. Ini kan kalau sarungnya kelas kita kan 60.000 dapat 2. Tapi kalau mereka itu sarungnya jutaan. Terus kalau sholat di belakang mereknya kelihatan itu. Jadi kamu sambil sholat itu sambil lihat mereknya sarungnya itu sambil batin level ini. Jadi agama jadi pembeda kelas. Dan kita sering tidak sadar itu. Ada lagi kata Veblen, kadang-kadang agama jadi sarana untuk konformitas sosial. Konformitas sosial itu dia melegitimasi praktek-praktek sosial tertentu, budaya-budaya tertentu. Bahkan yang kadang-kadang rasanya kok tidak pas ya, tidak cocok ya, seperti ketimpangan kelas, seperti perilaku terhadap gender tadi, perempuan. Itu kemudian agama yang mengkonfirmasi. Oh memang agama begitu kok misalnya. Kita mau bantah gimana? Oh, memang bagi agama orang dermawan itu, nah, sementara kita tidak bisa bersedekah. Terus kita merasa, iya ya berarti saya itu kalah banyak pahalanya sudah sama mereka. Perilaku-perilaku terhadap perempuan tertentu kadang-kadang ya seperti tadi loh kan, yang ada banyak masalah dengan konsumsi perempuan, memposisikan perempuan dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang ya dicarikan dalilnya di agama. Kapan itu saya membaca ada cerita suami yang memukuli istrinya. Waktu dilaporkan ke polisi, dia alasannya, loh kenapa saya ditangkap? Ini saya menjalankan perintah agama. Karena kan ada ayat itu, kalau ada perempuan yang membantah suaminya, itu ya pertama dinasehati, fa'idhuhunna. Kalau dinasehati tidak bisa, wahjuruhunna, pisah kamar. Kalau tidak bisa, ya wadribuhunna. Jadi boleh dipukul. Nah dia pokoknya dipotong bagian ini saja, terus dia mukuli istrinya, KDRT. Dan dia menganggap KDRT itu dilegalkan dengan dasar ayat tadi. Nah, ini yang disebut agama, ya dipotong saja sesuai kepentingannya untuk mengkonfirmasi kelakuannya. Nanti jangan-jangan tidak hanya ini, kan ada banyak kasus itu agama kita pakai untuk menjustifikasi, membenarkan perilaku kita, kelakuan kita. Jangan-jangan nanti partai kita nomor 1 terus kita pakai dalil qul huwallahu ahad. Ahad itu 1 ya, jadi harus milih. Jangan-jangan bisa begitu. Jadi, oke, ini kondisi ketiga, situasi konsumerisme. Tadi ada tentang perempuan, kemudian sebelumnya juga tentang olahraga, agama. Nah, sekarang norma-norma sosial. Norma sosial juga sering dipakai jadi alat untuk memisah kelas. Ini yang pantas, ini tidak pantas. Ini berkelas, ini deso, ini norak.
Akhirnya tadi kita ingin niru saja yang dilakukan oleh kelas tinggi. Di situ saya kasih contoh ya, ini semoga tidak ada yang tersinggung. Misalnya undangan pernikahan mewah sekali. Saya sering dapat undangan pernikahan mewah itu. Seolah-olah kalau undangannya semewah itu, ini yang mengundang juga kelas tinggi loh. Itu kan, kalau saya dapat itu kan mikirnya terus amplopnya berapa. Jadi dianggapnya kalau undangannya mewah ini yang undang orang-orang yang sudah sukses, yang levelnya sudah tinggi. Ini contoh sederhana sih. Bisa pas, bisa tidak. Cuma ini contoh saja. Yang kadang-kadang terlalu banyak biaya untuk itu, eman-eman. Ya kalau kelas tertentu sih wajar saja pesan semahal itu, tapi kalau kelas yang levelnya tidak di situ, kemudian memaksakan diri ke situ, terus jadi masalah. Atau sekolah elit, sekarang banyak orang tua memaksakan diri memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah elit yang mahal-mahal itu. Alasannya, yo yang lebih unggul Pak, lebih berkualitas Pak. Padahal mungkin urusan kualitas dan keunggulan mungkin ya so-so saja lah, imbang-imbang saja dengan sekolah-sekolah biasa yang lain. Tapi secara umum lebih ke gengsi kadang-kadang. Anaknya sekolah di mana Bu? Sekolah di sini. Itu kalau sekolahnya unggulan kelas tinggi kan ceritanya dengan bangga. Seolah-olah dengan sekolah di situ kelasku sudah tinggi. Ya sebenarnya haknya tiap orang sih menyekolahkan anaknya di mana. Cuma di sini maksudnya logikanya ayo dibereskan. Apa memang harus di situ yang terbaik? Apa tidak ada sekolah lain yang lebih di level kita yang harganya setara? Jangan-jangan kena penyakit pecuniary emulation tadi. Kita hanya ingin disebut levelnya sudah tinggi. Atau fashion. Fashion ini tidak ada habisnya sudah. Tiap bulan mungkin tiap minggu ya ada yang baru. Jadi kadang-kadang kita mengikuti norma tertentu bukan karena kita tahu itu baik, tapi kita nganggap ini berkelas loh, ini level tinggi loh. Kita tidak ingin disebut norak, kita tidak ingin disebut deso. Dan itu masalah bagi Veblen. Ini nanti akan terjadi pemborosan yang luar biasa dalam hidup kita. Maka kata Veblen, hati-hati, leser kelas ini wataknya konservatif. Dia ingin status quo saja. Status quo berarti kondisi sosial jangan berubah-berubah. Kenapa dia ingin begitu? Karena dia sedang enak. Karena dia sedang nyaman. Kalau kondisi sosial berubah, khawatirnya kenyamanan dia terusik. Maka perjuangan untuk mempertahankan status quo itu biasanya banyak didukung oleh kelompok leisure class yang mereka sekarang sedang mendapatkan kenyamanan. Perubahan-perubahan, meskipun ini kemajuan loh, ini mereka tidak akan setuju. Mereka ingin sistem lama tetap jalan, karena di sistem lama saya untung. Jadi mereka tidak punya ambisi untuk melakukan perubahan sosial. Yuk kita membuat masyarakat lebih adil, lebih rasional. Tidak, mereka tidak akan terlalu suka itu. Kenapa? Mereka sudah enak dengan situasi saat ini. Itulah kenapa kata Veblen kelompok leisure kelas ini inginnya konservativisme. Ingin menjaga situasi seperti saat ini saja, status quo. Baik, akhirnya masyarakat tidak jadi maju.
sulit sekali terjadi perubahan di tengah masyarakat. Kata Veblen, orang yang sangat miskin dan semua orang yang energinya sepenuhnya diserap oleh perjuangan untuk bertahan hidup sehari-hari adalah konservatif. Karena mereka tidak mampu memikirkan hari esok. Sama seperti orang-orang yang sangat makmur adalah konservatif. Karena mereka memiliki sedikit alasan untuk tidak puas dengan situasi seperti saat ini. Jadi sebenarnya ini quotes dari Veblen ini ingin menunjukkan bahwa perubahan sosial itu tidak gampang. Perkembangan itu tidak gampang. Kenapa? Orang miskin waktunya habis untuk bertahan hidup. Tidak mungkin mereka ada waktu untuk mikir besok gimana. Wong sekarang gimana saja masih bingung mereka. Energinya habis diserap untuk perjuangan hidup, bertahan hidup sehari-hari. Orang yang sangat kaya juga tidak akan memikirkan perubahan, kemajuan. Kenapa? Ya karena mereka sudah enak. Tidak punya alasan ngapain berubah, wong kayak gini saja sudah enak. Ngapain berubah, wong seperti ini sudah makmur. Jadi, maka perjuangan-perjuangan untuk membongkar kemapanan ini perjuangan yang pastinya sangat berat. Kenapa? Antara yang lemah dan yang kuat sama-sama tidak mau berubah, tidak ingin berubah. Kalau yang lemah tidak ada waktu untuk mikir. Kalau yang kaya tidak mau mikir karena sudah enak. Baik, ini penciri yang disebut konservatifisme. Saya lanjutkan. Nah, ini ada kalimat yang terkenal sekali dari Veblen, invention is the mother of necessity. Penemuan baru, invensi, itu adalah induknya kebutuhan. Ini sebenarnya quote menyindir. Jadi saat itu sebelumnya ada pepatah populer, necessity is the mother of invention. Jadi manusia butuh apa, lahirlah penemuan-penemuan. Itu necessity is the mother of invention. Dibalik oleh Veblen, sebenarnya yang terjadi tidak begitu. Tapi invention is the mother of necessity. Kenapa begitu? Karena dalam masyarakat industri kapitalis, mereka bukan memenuhi kebutuhan manusia, tapi menciptakan kebutuhan baru manusia dengan inovasi teknologinya. Jadi teknologi atau produk baru itu sebenarnya sudah ada dulu, baru kita dipaksa untuk membutuhkannya. Mungkin lewat iklan, mungkin lewat promosi, dan lain sebagainya. Jadi pabriknya menciptakan dulu, terus kita diiklani, terus kita kepingin ke sana. Tiba-tiba ada iklan pemutih wajah misalnya. Sebenarnya tidak pernah sih, zaman dulu orang mikir itu wajah itu sudah paket jadilah, itu sudah itu. Tidak pernah mikir gimana lebih putih, tidak pernah ke sana. Tapi begitu tiba-tiba produk itu muncul, kita mulai mikir, iya ya, kalau kulitku putih, wajahku putih, mungkin lebih cakep aku. Mulai mikir ke sana. Sebenarnya kita tidak pingin itu sih, tapi terus jadi mikir ke sana. Dulu orang idealnya sih pinginnya bisa komunikasi jarak jauh begitu saja. Terus muncul HP yang mobile dibawa kemana-mana. Sebenarnya kita tidak membayangkan itu nanti ada radionya, itu nanti ada gamenya, itu nanti ada macam-macam. Inovasinya dari mana? Dari yang punya teknologi duluan. Karena dia ingin terjual banyak, maka ditambahi ini, ditambahi itu. Yang semula kita tidak butuh, tidak perlu, tiba-tiba merasa, iya ya butuh loh ya itu. Kalau tidak ada itu gimana kita?
Jadi invention is the mother of necessity. Produk-produk baru, temuan-temuan baru, itu sumbernya kebutuhan. Yang semula kita tidak butuh, sekarang jadi butuh, jadi perlu. Dulu kalian bikin kopi itu ya biasa saja sih, kopi diudek selesai kan. Tapi sekarang dipameri teknologi bikin kopi macam-macam kan sekarang. Barista itu macam-macam. Terus iya ya, kayak gitu mungkin lebih canggih ya, lebih keren ya. Itu invention is the mother of necessity. Ini sebenarnya mengingatkan kita, hati-hati loh ya, jangan mudah termakan promosi, iklan, propaganda. Seolah-olah kita butuh padahal tidak. Akhirnya kita beli dan akhirnya nganggur di rumah. Itulah kenapa di rumah kita, di kamar kita itu kelihatan ruwet sekali, ada banyak barang-barang yang kita juga tidak tahu kenapa kok kemarin kita beli, sekarang mau dibuang kok yo eman. Tidak dibuang, dikasih orang, tapi yo kapan-kapan kalau perlu gimana, itu kebingungan kita hari ini banyak di situ. Kita lupa, invention is the mother of necessity. Kita kemarin kadang-kadang termakan iklan, terus merasa seolah-olah butuh itu. Ternyata ya tidak butuh, sekarang alat apa saja kan ada itu. Membantu meringankan hidup kita macam-macam dalam segala aspek. Yang namanya sekedar charger, sekedar apa, itu teknologinya macam-macam sekarang. Kita tidak pernah mikir ke sana. Yang mikir ya pengembangnya. Tapi kemudian begitu diproduksi kita merasa butuh itu, kita merasa perlu itu. Baik, kalau ini hasil cermatan saya ya. Di bukunya tidak ada, tapi bayangan saya masyarakat ideal yang diinginkan oleh Veblen itu seperti ini. Jadi yang pertama, masyarakat yang produktif. Jadi nilai seseorang itu tidak diukur dari dia punya apa, tapi diukur dari kontribusi nyatanya. Jadi tidak diukur hartanya berapa, gelarnya apa, keturunan siapa, tidak di situ. Tapi mari melihatnya dari kontribusi nyatanya. Dia memberi apa untuk kebaikan dan perbaikan masyarakat. Yang kedua, menurut saya Veblen karena terlihat sangat kritis tadi terhadap konsumsi yang terlalu pamer, terlalu menyolok dan boros, beliau pasti menginginkan gaya hidup kita itu yang lebih sederhana dan fungsional. Kalau memang tidak perlu dan tidak penting, ya tidak harus kemudian kita memboroskan sumber daya kita untuk memilikinya. Yang ketiga, di salah satu buku beliau yang judulnya The Engineers and the Price System, beliau menyebut masyarakat harus dipimpin oleh para insinyur, ilmuwan, teknokrat, bukan kapitalis, aristokrat, atau pemilik modal yang tidak produktif. Jadi ya karena kalau dari leisure class yang tidak terbiasa bekerja, ya begitu harus bekerja, apalagi melayani masyarakat, pasti akan sulit. Jadi Veblen membayangkan ada sistem ekonomi yang terencana secara rasional, efisien, sesuai kebutuhan masyarakat. Dan ini perlu para pemikir, perlu teknokrat ilmuwan, bukan para pemilik modal atau kapitalis. Kemudian dari banyak uraiannya, beliau sebenarnya ingin masyarakat itu lebih egaliter.
kelas-kelas di masyarakat, mbok jangan dilihat dari warisan kekayaannya atau silsilahnya, tapi dilihat dari partisipasi nyatanya dalam kerja dan pengetahuan. Kemudian menurut saya beliau juga ingin ada pergeseran paradigma, perubahan budaya. Dari budaya gengsi ke budaya etos kerja yang rasional. Dari hidup untuk dipamerkan menuju hidup untuk memberi kontribusi. Kalau pakai istilah filsafat bahasa dulu, dari pleasure life menuju meaningful life. Jadikan hidup kita berguna, bermakna. Dari gengsi ke fungsi. Ayo pertimbangan membeli apa saja, kalau bisa ya fungsinya, bukan gengsinya. Bukan berarti tidak boleh beli merek ini, beli merek itu. Kalau memang yang paling efektif fungsional merek itu, tidak masalah. Jadi kan awas salah paham ya dengan contoh-contoh di depan tadi. Bukan berarti tidak boleh, Pak, saya itu beli merek yang agak murah bisa, Pak, tapi jatuhnya jadi agak boros, Pak, karena nanti sekian bulan sudah harus ganti, sudah rusak, makanya saya beli ini. Tidak masalah, berarti itu pertimbangannya fungsi. Yang tidak boleh apa? Pertimbangan gengsi. Pertimbangan gengsi itu kita tidak tahu efektivitas fungsinya. Yang penting yang sekarang tren ini ya, Pak, yang sekarang dianggap berkelas ini ya, Pak, itu namanya pertimbangan gengsi. Kemudian dari status simbolik menuju etos yang produktif. Jadi tidak sekedar simbol-simbol, punya gelar alhamdulillah, tapi implikasi dari gelar itu apa? Kita keturunan orang hebat alhamdulillah, tapi terus dengan keturunan orang hebat itu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan. Jadi melihatnya dari sini, tidak berhenti di simbol-simbolnya. Oke ya, cuma ini kesimpulan saya setelah baca bukunya Veblen. Kalau tidak, kalau kita masih saja di kesalahan-kesalahan sebelumnya, ya pada akhirnya kalau secara agama kita banyak dosanya. Ya, saya tutup dengan dosa-dosa lesser class. Biar ada pengajiannya. Sejak tadi tidak ada pengajiannya, sekarang pengajiannya ini. Salahnya di mana lesser class? Yang pertama riya. Pamer itu kan riya. Yang kedua takabur, sombong. Yang ketiga zalim, merendahkan orang, menganggap yang lain di bawah dirinya. Yang keempat israf, boros. Jadi tentu saja mubadzir, boros itu temannya setan. Yang kelima ihmal, abai, tidak peduli masyarakat, tidak peduli orang miskin, dia ingin menegaskan statusnya saja, ingin meninggikan dirinya saja. Kemudian ihtikar, ihtikar itu menimbun, numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk kekayaan. Dan yang kelima, yang ketujuh, hubbud dunya, cinta dunia. Lupa tanggung jawab, kehambaan dan kekhalifahannya. Ini tidak saya jelaskan satu-satu, teman-teman sudah ngerti. Siapa tahu, ini makanya saya cantumkan, siapa tahu besok bisa dipakai untuk khutbah Idul Adha. Ya, jadi karena di antara maknanya berkorban itu kan menyembelih ego kita. Dan tadi kita lihat penyakit utamanya lesser class itu ego, keakuan.
dengan segala variasi negatifnya tadi. Ya riya, ya takabur, ya zalim, ya israf, ya ihmal, ya ihtikar, dan juga hubbud dunya. Baik, sudah saya akhiri dengan ini ya. Semoga bertobat semuanya. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Minggu depan mungkin kita banyak membahas tentang cacat pikir yang berhubungan dengan nilai harta atau kekayaan. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.